Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Suranta Purba dalam program yang luar biasa. Program ini berkati Tuhan untuk membangun kerohanian kita. SBB, Sepakat Bertumbuh Bersama. Hari ini kita masuk ke dalam episode ke-49. Kita akan membahas Mazmur pasal 45. Saya akan bacakan bagi kita. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung dari Bani Korah, nyanyian pengajaran, nyanyian kasih. Hatiku meluap dengan kata-kata indah, aku hendak menyampaikan sajakku kepada raja, lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Engkau yang terelok di antara anak-anak manusia, kemurahan tercurah pada bibirmu, sebab itu Allah telah memberkati engkau untuk selama-lamanya. Ikatlah pedangmu pada pinggangmu, hai pahlawan, dalam keagunganmu dan semarakmu. Dalam semarakmu itu majulah demi kebenaran, peri kemanusiaan dan keadilan. Biarlah tangan kananmu mengajarkan engkau perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Anak-anak panahmu tajam menembus jantung musuh raja. Bangsa-bangsa jatuh di bawah kakimu. Tahtamu kepunyaan Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Segala pakaianmu berbau mur, gaharu dan cendana. Dari istana gading permainan kecapi menyukakan engkau. Di antara mereka yang disayangi terdapat putri-putri raja. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir. Dengarlah hai putri, lihatlah dan sendingkanlah telingamu. Lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu. Biarlah raja menjadi gairah karena keelokanmu, sebab dialah Tuanmu, sujudlah kepadanya. Putri Tirus datang dengan pemberian-pemberian, orang-orang kaya di antara rakyat akan mengambil muka kepadamu. Keindahan belaka putri raja itu di dalam, pakaiannya berpakankan emas, dengan pakaian bersulam berwarna-warna ia dibawa kepada raja. Anak-anak dara mengikutinya, yakni teman-temannya yang didatangkan untuk dia. Dengan sukacita dan sorak-sorai mereka dibawa, mereka masuk ke dalam istana raja. Para bapa leluhurmu hendaknya diganti oleh anak-anakmu nanti. Engkau akan mengangkat mereka menjadi pembesar di seluruh bumi. Aku mau memasyurkan namamu turun-temurun, sebab itu bangsa-bangsa akan bersyukur kepadamu untuk seterusnya dan selamanya. Bapak Ibu Saudara, tema firman Tuhan dari Mazmur pasal 45 ini adalah sikap tunduk dan hormat kepada Tuhan. Bani Korah menyatakan nyanyian Mazmur pasal 45 ini bukan hanya sebagai nyanyian kasih, tetapi juga nyanyian pengajaran. Bahkan kalau kita lihat tulisan Bani Korah ini, nyanyian pengajaran ditempatkan terlebih dahulu sebelum penyebutan nyanyian kasih. Kalau kita melihat judul perikopnya Bapak Ibu, nyanyian pada waktu pernikahan, sebenarnya kan lebih tepat nyanyian kasih ya disebutnya. Tetapi kenapa Bani Korah menyebutnya juga sebagai nyanyian pengajaran? Saya temukan dua alasannya. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, karena nyanyian ini mengajarkan pentingnya keelokan karakter sang raja, yang ditunjukkan dengan sang raja bertindak demi kebenaran, sang raja bertindak demi peri kemanusiaan, sang raja bertindak demi keadilan. Jadi di sini kita melihat keelokan karakter dari sang raja melebihi keelokan dari fisik semata. Yang kedua, Mazmur ini juga mengajarkan betapa pentingnya ketundukan dan hormat dari sang mempelai wanita kepada raja, karena raja tersebut adalah tuannya. Jadi tindakan mempelai raja yang didasarkan pada kebenaran, peri kemanusiaan, dan keadilan diresponi dengan hormat dan ketundukan dari mempelai wanita. Kalau kita lihat dalam ayat 10 dan 11 dikatakan oleh pemazmur, dengarlah hai putri, lihatlah dan sendingkanlah telingamu.
lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu. Jadi fokus mempelai wanita itu hanya untuk sang raja. Dikatakan dalam ayat yang ke-11, biarlah raja menjadi gairah karena keelokanmu, sebab dialah Tuanmu, sujudlah menyembah kepadanya. Nah, konsep ini Bapak Ibu, konsep mempelai pria menunjukkan sikap dalam kebenaran, peri kemanusiaan dan keadilan, dan sikap mempelai wanita untuk hormat dan tunduk kepada mempelai pria ini dicatat di dalam Perjanjian Baru. Dalam tulisan Rasul Paulus, khususnya dalam surat Paulus di Efesus pasal 5 ayat 21 sampai 33, dan juga di Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 19. Nah, siapa raja? Siapa mempelai wanita yang dimaksudkan oleh Mazmur pasal 45 ini? Raja yang dimaksudkan adalah Allah itu sendiri. Bapak Ibu, Mazmur ini adalah Mazmur mesianik yang menunjuk kepada Kristus yang akan datang. Jadi raja di sini adalah Kristus atau Tuhan Yesus. Mempelai wanita yang dimaksud adalah gereja Tuhan. Siapa gereja Tuhan? Saudara dan saya, ya. Saudara dan saya adalah mempelai wanita. Nah, pelajaran apa yang diajarkan dari Mazmur 45 ini buat kita? Pelajarannya adalah perbuatan kasih, keadilan, kebenaran yang sudah Allah tunjukkan kepada kita, khususnya lewat pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib yang menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Kita harus responi dengan sikap tunduk dan hormat kepadanya. Sikap tunduk dan hormat kepadanya, Bapak Ibu Saudara, kepada Raja kita yaitu Yesus Kristus, ya, itu terlihat dari kita melakukan firman-Nya, kita taat kepada setiap perintah dan ajarannya, dan kita melakukan itu atas dasar kita mengasihi Dia, atas dasar Dia sudah baik bagi kita, Dia tunjukkan keadilannya bagi kita, kita ditebus dari segala dosa, Dia tunjukkan keteladanan bagi kita. Kita ini adalah mempelai wanitanya. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita. Seperti biasa di akhir program ini, izinkan saya berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa, taruh tangan kanan di dadamu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami sudah dengar firman-Mu, hamba doa bagi setiap umat-Mu, matrikan firman-Mu di hati setiap kami, umat Tuhan yang membutuhkan dukungan doa hari ini, ditandai dari mereka menaruh tangan kanan mereka di dada mereka. Tuhan jamah dan lawat mereka, sembuhkan mereka yang sakit, kuatkan mereka yang lemah, hiburkan mereka yang susah, buka pekerjaan bagi yang membutuhkan pekerjaan, berikan jodoh bagi yang membutuhkan jodoh, dalam nama Tuhan Yesus. Angkat mereka yang jatuh dalam dosa dan lepaskan Tuhan Yesus. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah doa, percaya dan alami kebaikan Tuhan lewat doa kita, mujizat Tuhan setiap hari dalam hidupan kita, dan tetap semangat, tetap sukacita. Salam sepakat.